Segini dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tempat begini. Iya. Tempat sunatan. Yang sudah diarak dulu, Pak. Oh, diarak dulu. Kang Hitan Ada 25. 25. Oh, diarak dulu. Oh, diarak dulu. Nanti proses hitan tuh di jam 1. Di jam 1. Karena setelah ini istirahat dulu. Kang dia ini kan di Kang apa hitannya? Ada di depan harus Mungkin bawa tua ya, Pak. Bawa tua. Jadi nanti mereka ketika sudah mendengarkan dongeng, kita akan panggil 3-3, Pak. Wakaf ini dari warga sudah diaktai sudah wakaf kan? Sudah. Aman, alhamdulillah. Per 3 tahun yang lalu ya. Boleh izin untuk didampingi Ustaz Bambang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jauh. Ya, mangga. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 28 Juni 2025 kami mengukuhkan pengurus DPC Gilsi Kabupaten Cirebon masa bakti 2025 sampai 2030. Ya, pada hari ini kami dengan para pejabat dan Abjatel lagi merapikan kabel-kabel yang ada di Cirebon ini. Karena kita lihat dengan kabel yang tidak tertata dengan baik, kita khawatir keamanan, barangkali ada hujan atau segala macam yang mengganggu masyarakat. Nah, yang kedua, dengan adanya sudah dirapikan kabel-kabel ini kan pemandangannya kurang baik ya. Jadi kami kerjasama dengan Abjatel dan ini suruh memperbaiki ini. Biar ditutup gimana caranya, nggak yang pada buang sampahnya nggak ke situ. Oh ya, ditutup ya. Iya, malah kasihan kan yang punya rumah di sini tuh udah ngomong aja, jadi harus gimana gitu. Saya tuh maaf nih, itu kan udah nggak boleh. Ini dari sama pakunya udah dibuangin, udah dibersihin, tetap aja, Pak. Ya aku sih juga kalau ininya nggak ditutup mah tetap aja bandel. Oh, yang datangnya ini kan malam, bukan orang sini juga. Arif Pacam ini Pak, tanah pribadi. orang pribadi, tapi yang punya emang nggak tahu orang mana. Saya ada kegiatan merapikan kabel-kabel, tapi ternyata ada informasi bahwa di sini di Kedawung ada pembuangan sampah liar. Dan kami pun ya sadar kaget karena saya di Kedawung dengan Pak Camat dengan para kuwu ini kita ingin karena Kedawung Perbarisan Kota harus menjadi contoh kebersihannya, pendidikan dan yang lain-lainnya. Ternyata katanya ada pembuangan sampah liar. Bahkan pembuangan sampah ini sudah berapa kali dikeruk, sudah dikuras, tapi ternyata numpuk lagi. Pas saya tanya ke Pak Camat dengan Pak Kubunya juga, ternyata ini yang buang ini bukan masyarakatnya di sini. Katanya pedagang-pedagang terus malam buang sini, pedagang buang sini. Yang jelas tanah ini bukan orang Cirebon yang punya. Maka sudah lama pun tadinya sudah dibenteng oleh masyarakat, ditutup seng itu ternyata ada yang bongkar lagi. Jadi ini juga yang punya belum tahu, maka saya akan tanya nanti
nanti ya, coba dicek di desanya ini sertifikat atas nama siapa gitu. Kita akan solusi dengan Pak Camat, dengan para kebun pengangkutan, dan nanti kita akan ditutup sama seng atau apa ya. Tapi gitu kalau bisa saya kalau ketemu sama orangnya kita izin nggak apa ditutup ya agak semi permanen gitu supaya orang itu tidak bisa buang. Ini bukan berarti tidak tidak ditinjau, tidak dimonitoring atau tidak diurus sama kubu sama kami. Kami sudah melakukan ini juga tahun waktu itu sudah ada pedek Pak, itu tinggal sisanya sana tuh. Tapi dirusak, rusaklah akhirnya. Karena ini bukan dari warga, bukan warga sini. Jadi pedagang-pedagang yang biasa ngebuangnya malam dan atau dari luar yang sengaja. Janganlah palingkan muka memandang mereka sebelah mata. Yang laporan-laporan tentang masalah data, yang masalah masyarakat harus ada orang yang memang yang tekun, yang inti. Maka Pak Camat di Camat ini selalu membina di desa-desanya. Kalau desa-desa ini tidak dibina terus oleh camat-camat, nanti kalau di desa pun tidak akan bisa berjalan. Kalau di desa ini tidak berjalan, nanti apapun itu tidak bisa jalan. Kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-79 ini. Mudah-mudahan Polri tambah maju, profesional, dan Kabupaten Cirebon tambah maju lagi. Juga kalung hati, maaf bukannya pelit. Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polresta Cirebon atas dedikasinya menjaga kondisivitas wilayah, terlebih dalam mendukung pelaksanaan agenda nasional dan daerah, mulai dari pengamanan kegiatan masyarakat, penanganan kejahatan, hingga persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kami juga mencatat sinergitas antara Polresta Cirebon dengan jajaran TNI, Pemda, tokoh masyarakat dan elemen telah terjalin sangat baik yang tentunya harus terus kita pertahankan dan tingkatkan. Sehat selama-lamanya. Bersinar itu berkat air kuningan, Pak. Kita ingin pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kuningan ini adalah satu kesatuan, ingin kita saling membangun karena tidak dipisahkan antara Cirebon dan Kuningan. Ya, kita butuh Kuningan, Kuningan pun kita butuh Cirebon.
Karena kalau jalan Cirebon ditutup itu orang Kuningan mau kemana-mana jauh muter. Jadi di Kuningan penduduk 1.200.000, sedangkan di Kabupaten Cirebon 2.400.000-an. Nah, kalau di Kabupaten Cirebon itu kalau berbatasan dengan Kuningan bahasanya Sunda, Pak. Coba kita lihat Kabupaten Cirebon, Pak Imron, cerah gitu kan, glowing. Dengan bentuk kerjasama ini, kita pastikan bahwa seluruh desa yang ada di Kabupaten Cirebon bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang ditugaskan dan diamanatkan oleh pemerintah daerah. Kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan kerjasama MOU dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Ini Kang Yudi dengan para kuwu agar para kuwu ini bisa melaksanakan programnya dengan baik dan mempertanggungjawabkan keuangan administrasinya juga dengan baik dan benar. Nanti kami juga minta ke Pak Kejari Peta Jajaran memberikan bimbingan dan arahan terus kepada para kuwu ini, karena kita sudah ditekankan oleh pemerintah pusat untuk Indonesia Maju tahun 2045, desa itu harus kuat, desa harus maju. Mudah-mudahan dengan adanya MOU ini bisa kerjasama dengan Pak Kajari bisa membawa desa-desa ini lebih baik lagi. Khususnya terhadap desa dengan jumlah yang memang cukup banyak di wilayah Cirebon, 412 desa. Di antara poin-poinnya ini pada intinya adalah kita ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD di desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga seluruh kegiatan yang ada di desa outputnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan kedepannya dengan bentuk kerjasama ini kita pastikan bahwa seluruh desa yang ada di Kabupaten Cirebon bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang ditugaskan dan diamanatkan oleh pemerintah daerah. Dengan wajah yang baru, anak muda banyak, saya yakin dan percaya dengan nanti kepemimpinan Asosiasi Wakil Kepala Daerah, tentunya rumah besar ini bisa menjadi lebih baik. Tadi sudah saya sampaikan ada desa Ciawi Gajah yang bisa mengolah sampahnya menjadi uang, dan itu sangat luar biasa. Intinya bahwa kuwu desa ini harus menjadi pilar utama untuk segala hal, baik itu ketahanan pangan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, itu kita membangun dari desa. Karena kita diinstruksikan oleh Pak Presiden untuk menjadi negara maju tahun 2045. Kita bertemu di sini untuk membicarakan masalah satu,
terkait dengan pembangunan desa. Yang kedua tentang membantu menjaga kondusivitas Kamtibmas. Kami berharap desa-desa di Kabupaten Cirebon itu mulai menggeliat, membangun desanya, membangun SDM-nya. Misalnya apa? Masalah ketahanan pangan. Kemudian kami juga tadi mengajak untuk kubu-kubu juga untuk memilah sampah mulai dari desa. Tadi sudah saya sampaikan ada desa Ciawi Gajah yang bisa mengolah sampahnya menjadi uang, dan itu sangat luar biasa. Tinggal datang ke sana dicontek. Apa yang menjadi persoalannya, misalnya alat dan sebagainya, silahkan bisa berkoordinasi. Kemudian kami juga tadi mengajak kubu-kubu juga untuk mengaktifkan satkamlingnya, karena ini satkamling penting untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal masing-masing warga masyarakat yang ada di desa. Mari kita sama-sama bahu-membahu untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Cirebon, untuk menekan angka kriminalitas, kemudian kita mencegah adanya potensi-potensi gangguan Kamtibmas itu terjadi menjadi gangguan nyata, termasuk juga kita mengajak desa-desa mulai membangun, termasuk mengajak warga masyarakat, pemuda-pemudanya untuk terlibat di dalamnya, sehingga masalah pelajar yang masih terlibat kenakalan, masalah warga masyarakat yang masih terlibat kriminalitas bisa dikurangi atau bisa diatasi. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Abbas ini menjadi pahlawan nasional. Ya, pada hari ini kami kedatangan tamu istimewa dari Kementerian Sosial. Dalam hal ini akan meninjau yang kami usulkan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Cirebon bahwa Kiai Abbas Abdul Jamil ini menjadi pahlawan nasional. Kami sebagai pemerintah Kabupaten Cirebon dan masyarakat Kabupaten Cirebon merasa bangga, dan kami berkeinginan ada tokoh nasional ini menjadi pahlawan nasional. Kami verifikasi di sini juga tadi seperti saya sampaikan itu untuk melihat bagaimana perjuangan beliau itu yang sudah ditulis sedemikian rupa lewat buku, dokumen, ya, kesejarahan dan seterusnya itu memang otentik dan juga diabadikan dalam bentuk fisik, bentuk artefak yang bisa kami nilai sebagai penanda ya, bahwa perjuangan beliau itu masih hidup berdenyut di masyarakat, dilanjutkan. Dan ini menjadi kontribusi penting bagi kita bahwa beliau memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan pembangunan nasional di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada saat sekarang ini saya dengan pengurus BAD, Pak Camat dan Pak Kubu, kami meresmikan rumah yang tadinya gubuk ya, yang nggak layak huni, sekarang dibangun oleh BAD di Desa Sindamulya. Kami mengucapkan terima kasih ini pada pengurus BAD yang sekarang rumahnya sudah layak huni ya. Yang tadinya itu pakai keribing, yang tidak layak huni bocor, sekarang layak huni. Kami juga kepada masyarakat ya, orang-orang yang memang mampu juga harus menyalurkan zakat infaknya pada BAD ini, agar karena BAD bisa menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Terima kasih, Bapak.